kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita yang disubmit via Instagram. Yeay. Oke, silakan mulai. Loh, siapa dulu? Itu Atau kamu? pertanyaannya. Tips bayi biar rambutnya tebal. Tips bayi biar rambutnya tebal adalah dengan cari suami yang rambutnya tebal. Bukan. Cari istri yang rambutnya tebal. Rambut anak kita tuh kan tebal banget. Tebal banget, Dan iya. banyak yang setiap kali orang lihat tuh pasti ngomentarin rambutnya. Wah, rambutnya Iya, tebal rambutnya banget ya. tebal gitu, kayak suster gitu kan pas baru lahir Iya. gitu. Iya, rambutnya tebal gitu. Ya, caranya adalah mempunyai gen biar rambutnya tebal sih. Ya aku tahu. Bukan karena vitamin ya. Ya mungkin vitaminnya juga bagus sih. Aku vitamin itu Blackmores. Blackmores Pregnancy and Breastfeeding Gold. Ya. Itu udah dipakai sejak awal ya? Ya dari hamil. Sejak hamil awal. Iya, Sejak hamil dari awal itu pakai itu. Iya, terus waktu di USG itu dokternya tuh kayak, wah ini rambutnya banyak ya, yang rambutnya banyak siapa ini? Oh suami saya gitu. Aku bilang, terus kelihatan kayak agak keriting-keriting juga gitu pas USG, jadi kayak ih lucu gitu, rambutnya banyak. Jadi sejak lahir rambutnya udah banyak. Iya penuh, bahkan nggak ada botaknya sama sekali. Tapi itu nggak tahu sih itu gara-gara vitamin atau bukan. Tapi yang jelas dari genetiknya juga emang Ya, aku rambutnya tebal, karena juga rambutnya tebal. Gimana rasanya ganti pampers bayi waktu pertama kali? Kita pas pertama kali ganti pampers tuh kita yang ganti apa digantiin sih? Loh, kita pertama kali ganti pampers tuh di rumah. Kalau pas di rumah sakit Oh iya, kan masa baru diajarin. ya, Nah, di rumah sakit kan diajarin sama susternya gitu kan, diajarin ini cara ganti pampersnya dari atas, Panik sih. di atas di kemaluannya, terus ke Iya. bawah ke anus gitu kan. Terus habis itu langsung sekali doang taruh, Iya. terus diganti lagi gitu kan. nah, Itu pakai itu pertama kali ganti kita sih panik. Panik banget. Iya kayak kita bawa bom Bentar. waktu gitu. Apa yang harus dilakukan pertama gitu. Oke, buka pampers. Bukan pampersnya, wah ada ya. Terus kaget. Tapi waktu masih sedikit kan. Waktu itu masih dikit. Masih dikit banget. Bukan dikit sih, cuman pekat. Jadi kalau bayi pas pertama lahir hitam itu ya warnanya. warnanya hitam, terus kayak Awal-awal kayak hitam. ingus gitu, kayak ingus tapi warnanya hitam gitu. Terus lama-lama jadi makin coklat, terus makin kuning, terus Iya, ada jadi kuning terus. bentuknya ada seratnya gitu Iya, lama-lama. serat. Tapi awal-awal Kalau itu ASI yang minum ASI biasanya warnanya kuning, kalau minum susu formula jadi hijau. Iya, warna hijau. Waktu itu kan pernah dia pakai susu formula gara-gara dia harus di RS 2 hari kan. Nah, pulang-pulang tuh kita kaget loh. Kayaknya jadi kayak langsung warna abu-abu kehijauan gitu. Dan bau banget ya. Baunya beda sama ASI. Setelah pakai susu formula tuh bau banget. Kalau pas pakai ASI itu nggak ada baunya ya. Iya. Jadi kaget tuh, aku jadi hijau gitu. Oh ternyata di Google ternyata karena pakai sulfat gitu. Tapi ya pertama kali ganti popok tuh kayak asik sih, kayak ayo harus kayak operasi gitu loh. Oke, kapas dibasahin pakai air gitu. Oke, habis itu pantatnya dikeringin. Oke. Habis itu dikasih kayak krim biar nggak lecet gitu, di lipet-lipetannya gitu. Oke, habis itu pakein pampers lagi gitu. Jadi kita tuh kayak tag team gitu ya. Awalnya Ken yang bersihin, Terus habis Ale itu pegangin kakinya. aku yang megangin kakinya. Habis itu Ken buang popok, aku ngeringin gitu. Jadi kayak- Habis itu masang gitu, jadi kayak kayak ganti- ganti-gantian gitu. Terus yang parah sih seringnya tuh kadang dia tuh pipis waktu digantiin pampers. Ya. Pas lagi pampersnya udah dibuka gitu kan, habis itu udah pampersnya udah ditaruh, dia baru pipis. Ya ampun. Pipis di Nanti tempatnya ganti gitu. di Jadi tempat kayak ganti basah semua. Loh. tempat ganti popoknya tuh jadi basah semua, Itu kita kalau harus nggak cepet, ngelap gitu. kita kemarin tuh nggak cepet kan. Kalau nggak cepet dihapus, dibersihin pipisnya tuh bisa sampai ke kubu-bungumnya, bisa sampai ke rambut-rambutnya, dan kalau udah sampai ke rambut tuh Berarti kan dia harus mandi. harus dimandiin gitu, kayak aduh harus mandiin gitu. Ada sampai 2 kali kan waktu itu dia pipisnya. Ya habis pipis dibersihin, oke mau pakai pampers, pipis lagi. Katanya tuh tipsnya tuh kalau misalnya sebelum dipakein, sebelum dicebokin itu pas dia habis buka popoknya Waktu itu pokoknya ditiup masih ya. ada di situ kan. Ditiup ya. Ditiup kemaluannya. Ditiup kemaluannya biar kerasa geli, terus habis itu Pipis, kerasa pipis. Tapi kita tuh kayak gitu kayak nggak berhasil ya. Aku sih bacanya soalnya tuh sebenarnya mainly works buat bayi cowok gitu. Kalau bayi cewek. Bayi cewek agak susah. Bayi cewek nggak nggak tahu nggak gimana pengaruh. caranya. Iya gitu deh. Asik lah pokoknya. Sering banget gitu kayak pas lagi gantiin pampers, habis itu pas lagi gantiin pampers dia pipis, habis itu selesai gantiin pampers dia baru lagi itu. Ya ampun. Kok enak lagi baru aja diganti. Aduh, harusnya sih pinter-pinter lihat tanda-tanda dia ngeden gitu. Ya. Jadi kan bayi itu kelihatan ya kalau ngeden enggak. Gitu. Biasanya mukanya tuh merah. Mukanya merah, Terus alisnya tuh kayak mengkerut gitu. kayak
orang mikir gitu kayak Iya itu. Ntar kalau misalnya dia udah berhenti, udah mulai nangis, nah itu baru tuh berarti udah selesai Iya, gitu, udah pokoknya selesai. ciri-cirinya sih aku yang kedengeran banget tuh itu gitu pokoknya dia kayak apa ngeden suara ngeden gitu oh ini lagi mau Nah itu tunggu dulu sampai selesai, baru digantiin pokoknya. iya gitu dia. Gitu deh. Pertanyaan selanjutnya. Kalau bau nggak? Ya itu. Ih, papa aku sendiri yang nanya. Bau nggak Kalau dulu pas awal-awal nggak bau, Iya, saya masih awal-awal. pakai ASI. Setelah pakai susu formula, tiba-tiba kayaknya lebih bau dari orang dewasa. masa sih enggak lah ya abis itu apa abis umur agak 2 mingguan ya itu ya mulai bau sih meskipun pakai ASI. Jadi emang udah waktunya bau ya sebetulnya. Tapi baunya kayak ya kita nggak masalah gitu kayak bukan bau yang banget gitu. Kalau aku sih masih nggak pakai masker itu nggak masalah. Ya anak kita sendiri. Iya. tapi katanya sih makin gede itu orang tua tuh biasanya sampai pakai masker tadi baunya. Iya. Kayak bahkan bau kamarnya jadi beda gitu. Anak tuh biasanya harus dicebokin sampai umur berapa sih? Ya sampai TK kali ya. TK, SD bahkan. Kamu SD. Begitu lah. Oke, lanjut. Oh ini aku. Kak, kado apa sih yang paling bermanfaat buat jenguk bayi? Bentar, Kado apa? aku mikir dulu. Kayaknya kado mobil bermanfaat banget sih. Jadi enggak. Atau rumah gitu. Itu bermanfaat banget asli. Tahu. Itu bermanfaat sampai dia gede bermanfaat. Wah, kesel. Bentar, mikir dulu. Selama ini kita yang bermanfaat apa? Yang dikasih orang. Kan kita udah ngasih ulasan ya di video yang sebelumnya, Ya, video pertama kita ya. merawat bayi, produk-produk Peralatan merawat bayi. ya yang rekomendasi dari kita gitu. Ya, itu kalau misalnya kalian nanti menjenguk orang lain, itu coba lihat video itu dan itu udah kita sebutin itu hal-hal yang bermanfaat untuk kalau misalnya lagi menjenguk bayi. Tapi ada sih satu kado yang kita tuh sangat-sangat bersyukur banget kemarin sih. Popok. Oh iya benar. Jadi kita dikirimin apa? Banyak yang kirim Parcel gitu popok. Iya popok, banyak yang kirim popok kan. Terus, ya emang apa ya sehari itu bayi minimal 6 kali ganti gitu. Itu minimal. Iya. Belum kalau misalnya dia bis di tengah-tengah. Belum kalau dia nya setelah diganti popok itu lebih lagi. Iya bener. Jadi kayak popok sih bener itu karena cepet banget habisnya gitu kan. Setiap Ya. hari habis 6 minimal gitu. Ya. Terus Ya mayoritas sebetulnya barang-barang yang cocok buat kado. Kalau misalnya ada orang yang melahirkan ya udah kita bahas di video kita yang sebelumnya yang peralatan merawat bayi. iya. Cuman itu dipilih-pilih lagi soalnya beberapa barang itu harganya mahal. Jadi kalau misalnya yang mau murah ya kayak bedong instan itu kan murah. Iya bedang instan itu berguna banget. Kalau kita biasanya dapat apa sih? Buku ya. Buku, oh iya benar. Buku. Jadi buku itu kayak orang tua baru itu kan biasanya clueless. Itu ya bisa ditangani dengan membaca internet atau nonton YouTube sih sebetulnya. Tapi kalau misalnya punya buku itu kan kayak nggak harus searching tapi udah ada di bukunya langsung tinggal Iya, buka gitu ibaratnya. Iya. Mungkin itu sih gendongan kalau belum punya ya. Gendongan ya. Iya, betul. Ya gendongan juga udah kita bahas. Udah bahas sih. kita bahas Udah juga kita ya. bahas gendongan. Udah, langsung klik aja video kita. Oke. Yang lebih sering bangun malam siapa? Wah, jelas. Dia. Siapa? Jelas Ken. Pasti kan kalau bayi baru lahir tuh setiap 2 jam harus minum. Meskipun dia tidur, Harus dibangunin. kita harus paksain bangunin gitu supaya dia nggak dehidrasi. Tapi seringnya dia bangun sendiri sih. Kalau malam ya. Nggak tahu, lupa. Pokoknya sih aku tuh kadang kebangun gara-gara dia gitu kadang. Kadang aku yang bangun duluan. Nah itu kalau misalnya dia yang bangun duluan kan enak ya kayak oh tinggal disusuin. Tapi kalau aku yang bangun duluan tuh, ini jam berapa? Wah udah lewat dari 2 jam misalnya 2 jam setengah atau 3 jam gitu. Wah tapi anak tidur pules gitu. Susah dibangunin jadi kayak aku harus buka bedongnya misalnya. Terus dia masih tidur. Terus harus tel pipinya gitu. Masih tidur. Terus aku harus apa ini aku bingung kadang kalau malam itu kan bangun sendiri. Ya. Aku harus apa ini? Aku harus paksain nyusuin gitu. Ya. Kalau dulu sih pas awal-awal setiap Ken bangun itu aku harus ikut bangun dulu awal-awal. Tapi kita merasa bahwa itu tidak efisien. Ya. Karena ya kita harus istirahat gitu. Kalau misalnya kan sebetulnya kalau misalnya kalian cuma berdua berarti kalian harus ganti-gantian. Misalnya Iya. kalau malam yang bangun siapa, kalau siang yang rawat siapa kayak gitu. Kalau kita sih beruntungnya ada ini ya, ada mamanya Ken Iya, bantuin. sama ada Mbak. Jadi kayak kalau malam itu mereka nginep
ketika pas lagi nggak nyusu semuanya yang ngerawat mereka gitu. Pas malam pas kita tidur pas kan? malam pas kita tidur, jadi kayak misalnya ganti pampers atau apa gitu, itu mereka yang nenangin. Tapi kalau misalnya pas Nyusu. lagi nyusu itu baru dikasih, kalau kita baru kita bangun gitu. Iya. Itu ya Ken juga doang sih yang bangun sih, aku nggak bangun sih. Ya intinya pokoknya pas dia nyusu harus bangun, waktu dia pengen apa udah pampersnya penuh harus bangun gitu lah. Tapi itu biasanya dia ngasih sinyal sendiri sih gitu. Jadi kayak ya nggak usah khawatir. Ya. Tapi temanku juga bilangnya kayak gitu sih, yang terutama kalau misalnya yang cowok mereka kerja ya kan, mereka butuh istirahat malamnya biar siangnya mereka bisa fokus kerja gitu. Ibaratnya biasanya kalau mereka bangun malam pun mereka bangun untuk bangunin istrinya gitu. Oh gitu. Alah. Jadi sebetulnya memang jadi ibu itu berat. Salut buat ibu-ibu. Ini salut buat aku sendiri. Ya. Lanjut. Lanjut. Cara menghalau baby blues dan depresi postpartum. Wah, cara menghalau baby blues sudah kita bahas di video sebelumnya. Iya, baru aja kita kemarin kemarin bahas post di jadi video. cara mengatasi baby blues. Iya, ntar cari aja di channelnya Papa Muda. Cari aja. Iya. Terus awal-awal sempet takut gendong nggak? Gimana kamu? Kan kamu yang Ya, aku lebih awal gendong ya. Soalnya kan aku itu masih pemulihan operasi. Jadi waktu itu emang takut sih kan, sebelum anaknya lahir juga aku takut gitu. Aku pegang bayi boneka aja kayak gak bisa, ini gimana cara gendongnya, ini aku takut kaku. Gitu. Aku takut kalau misalnya pas lagi gini terus jatuh gitu. Iya. Tapi sebetulnya nggak juga sih, kalau misalnya udah biasa bakal lemes. Tapi pertama kali Awal di rumah sakit gimana? awal di rumah sakit aku gendong tuh aku nggak bisa gendong yang naruh kepalanya di siku sini. Oh iya, kan taruh di siku. Ya, jadi kan harusnya kan kepalanya di siku sini. Ah, Terus pantatnya ini. sini megang pantat, Iya, sini megang tangan. yang sini. Oh iya. Kalau aku. Jadi gini bukan. kan? Jadi biar yang kiri nggak pegel tuh, yang kanan megang tangan yang kiri. Iya. Jadi biar nggak pegel. Nah, kadang aku juga bisa kadang megang kepala atau batu megang apa. Ya harusnya sih kayak gitu. Tapi cuman waktu itu pertama kali aku nggak bisa. Jadi Jadi gimana? aku Oh iya. gini. Sini megang pantatnya, sini megang kepalanya. Udah. Jadi Gendongnya kamu kayak gini. Ke arah depan gini, kayak bawa Simba gitu. kayak bawa apa gitu. Aku megangnya gini. Jalan-jalan pun megangnya Iya, kayak gini. aku tuh bingung. Kamu waktu bawa dia ke rumah sakit, bawa itu gini gitu. Pas lagi bawa jalan-jalan megangnya juga gini. Soalnya masih belum bisa. Terus bayinya juga kayak kelihatan bingung gitu. Aku kok kayak gini. Aku inget tuh waktu kita bawa dia buat tes darah di lab. Itu dia kayak tiba-tiba gitu kan. Pop. Habis itu kayak wah bau nih, wah iya. Langsung ayo kita bawa ke ruang menyusui ganti pampers gitu. Terus kamu bawa itu kayak gini. Terus apa kamu lagi lewatin orang-orang banyak itu kan, ada suster misi terus tuh kayak langsung menghindar gitu. Bawanya gini terus Itu sih bukan karena nggak bisa gendong, itu karena dia kalau misalnya aku kayak gini nanti nempel dong di bajuku, itu tak gini bawahnya. itu kayak orang-orang yang kayak orang pada minggir semua gitu. Ya Allah, aku malu banget ya Allah. Jadi kalau misalnya kita pas lagi ngantri makanan atau apa bisa sih pakai kayak gitu. Misi gitu. Orang-orang kabur semua gitu. Iya apa sih? Gitu. pada menghindar. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pernah takut gak sih punya anak dalam artian short atau long term? Apa gimana cara didiknya, tentang keuangan gitu. Mumpung kemana ada yang anget tuh di sosial media tentang financial planning. Apa tuh mengurus anak dari 0 sampai 1 tahun ya? Iya, kalau aku Lagi sih rame bilang kemarin. itu benar. Jadi biaya untuk melahirkan anak itu gede sih. Ya melahirkan ya. Untuk melahirkannya gede. Jadi walaupun kalian kalian meniatkan untuk melahirkan normal, tapi biaya yang kalian harus siapkan itu adalah biaya untuk sesar. Kenapa? Karena bisa aja nanti istri kalian itu di tengah-tengah ada terjadi sesuatu sehingga nggak bisa normal. Ya kayak aku. Kayak misalnya Ken gitu, ternyata bayinya stres gitu, jadi kayak denyut jantungnya tuh terlalu tinggi. Gitu. Kayak sebenarnya kurang sih gini kemarin. Ya kita juga mengingatkan buat normal. Iya. Biar niatnya untuk menghemat gitu, tapi ternyata nggak bisa, ternyata harus sesar. Gitu. Tapi kemarin tuh kalau aku yang baca dari apa tuh daftar kayak Excel-nya itu ya, tabel itu sebenarnya ada yang ketinggian juga sih. Kayak misalnya pakaian bayi kayak wah itu berjuta-juta gitu kan. Iya. Sebenarnya kan kita juga bisa dapat dari baju bekas bayi orang lain gitu kan. Dan
pakaian bayi nggak harus beli di supermarket bayi gitu. Maksudnya nggak harus Beli di merek. pasar juga bisa Ya, gitu. Maksudnya kan bener. nggak harus bermerek gitu. Ah, bener. Terus ada perlengkapan buat mandiin bayi, itu aku bingung kenapa bisa berjuta-juta gitu. Sebenarnya kan dari sabun, Iya. sabun-sabun biasa. Mungkin Orang sama di kampung duitnya dikit juga tetap bisa tuh iya, merawat bayi gitu. iya, Gitu. iya sih. Jadi nggak harus setinggi itu. Jadi setiap apa ya, setiap yang harus dibeli itu pasti ada alternatifnya gitu. Iya, sebenarnya pilihan aja sih kayak Iya. kalian pilih yang oke banget, yang ada brandnya atau yang Oh, ya yang standar. mungkin istilahnya gini. Hmm. Merawat bayi, mengurus bayi itu murah, yang mahal itu kenyamanan. Wah, Gitu. Jadi kayak sebetulnya bisa pakai alternatif lain, cuman kita lebih nggak nyaman aja. Misalnya popok, ya, kan kita bisa pakai popok yang kain. iya. Cuman kan kita kalau misalnya pakai popok kain itu harus nyuci sering-sering. Iya. Gitu. Nah, jadi kayak sebetulnya dan gantinya adalah popok yang sekali pakai itu karena Disposable. gampang gitu. Tapi ya itu lebih mahal. Iya benar. Jadi sebetulnya merawat bayi itu murah, yang mahal itu adalah kenyamanan. Iya benar. Nah, terus punya kekhawatiran lain nggak? Kalau misalnya tentang finansial sih sebetulnya ya ada kekhawatiran. Aku dari dulu sebelum nikah pun aku selalu khawatir tentang finansial. Nah, gimana? Jadi kayak aku selalu khawatir nggak cukup, selalu khawatir nggak cukup kayak gitu. Jadi kayak ya kalau misalnya kerja juga kerjanya ngegas, ngebut kayak gitu sih. Tapi kalau misalnya buat cowok it's okay, malah justru apa itu kekhawatiran yang bagus karena itu bisa bikin motivasi biar semangat kerja Iya. itu. Tapi apa ya, itu bukan jadikan sesuatu yang harus apa jadi penghambat gitu nggak sih? Karena ya banyak ya orang yang gajinya di bawah UMR tapi anaknya banyak ya, meskipun mereka tertatih-tatih tapi tetap bisa aja. Karena sebetulnya kan kalau misalnya dari segi agama kan ya kita kan mencari ridho Allah sebetulnya. Iya, betul. Dan itu ladang pahalanya kita. Setiap keringat yang kita teteskan untuk mencari rezeki itu jadi pahala, kita menafkahi keluarga itu jadi pahala gitu, ibaratnya kayak gitu. Terus tentang khawatir gimana cara mendidiknya. Kalau aku jadi kalau secara finansial itu aku selalu khawatir. Kalau tentang cara mendidik aku nggak pernah khawatir Kenapa? karena aku ngerasa aku itu pendidik yang baik. Wow. Jadi emang aku tuh passion untuk membimbing orang sih. Jadi kalau dulu pas masih jadi mahasiswa gitu ada junior aku pengen berkembang buat bisa jadi kayak ini aku ajarin caranya. Pas lagi di kerjaan juga ketika aku punya tim, aku sama timku tuh aku ngajarin mereka gitu. Bisa Jadi jadi kayak mentor kan? bisa jadi mentor bahkan untuk ke hal-hal personalnya mereka gitu. Kalau aku sih suka kayak gitu. Jadi Emang passion. ya ketika nanti aku punya anak itu ini adalah hal yang aku tunggu-tunggu juga karena ya aku pengen bisa mendidik anakku gitu kayak gitu. Dan aku percaya kalau pendidikan itu dari keluarga. Jadi kalau misalnya nanti anakku sekolah ya udah sekolah aja gitu kayak gitu. Tapi pendidikannya aku yang ngajarin kayak gitu. Ya kayak sekolah ya udah sekolah aja, jangan dikejar buat nilainya bagus, jangan dikejar buat ini. Kamu sekolah aja, tapi kamu papa yang ngajarin ibaratnya kayak gitu. Tentang hidup ini papa yang ngajarin ibaratnya kayak gitu. Gitu. Nah itu apa yang bedain orang tua yang siap buat didik anak sama orang tua yang nggak siap? Apa ya, sebetulnya itu kayak emang ada orang tua yang berminat banget untuk membesarkan anaknya. Ada orang yang minat banget buat mengikuti setiap perkembangan anaknya gitu. Tapi ada juga orang tua yang cuek. Jadi misalnya nih dia terlalu asik dengan karirnya misalnya. Itu bukan suatu hal yang salah. Maksudnya itu suatu hal yang bagus di bagian karirnya dia. Asalkan anaknya ini udah tercover ibaratnya kayak gitu. Jadi misalnya nih bagi tugas si ayahnya ngurus karir atau si ibunya ngurus anak gitu. Nah masalahnya yang jadi masalah kan kalau misalnya mereka tuh mendidiknya tuh apa? Mereka melepasnya tuh bukan karena mereka mengejar satu hal yang lain, tapi karena mereka nggak suka aja ngurus anak gitu kayak gitu. Kalau dari kamu gimana? Ada nggak sih ketakutan kayak gitu pas lagi punya anak? Kalau aku sih takut. Waktu sih kaget ya kalau waktu ternyata aku Pertama hamil kali gitu. gitu, Pertama kali tahu aku hamil. Kaget sampai nangis. Bahkan sampai nggak percaya ini aku beneran hamil gitu. Udah berapa hari masih ini aku beneran hamil. Iyalah hamil gitu. Ya gimana ya? Aku kan masih tergolong kecil sebenarnya umurnya. Waktu itu hamil umur 21 ya? 21. Umur 21. Iya. Nah nikahnya umur 20 ya. Nikahnya umur 20. Nah waktu itu tuh pas aku ulang tahun kedua-dua itu waktu tahu beneran hamil waktu ke dokter cek buat USG itu pas ulang tahun. Wah hadiah ulang Oh iya tahun. jadi kayak wah ini hadiah ulang tahunku sebenarnya gitu. Dan apa ya aku tuh kayak masih nggak percaya gitu, aku bisa ngurus anak gitu.
kayak loh aku nih anak kecil loh, aku tuh masih kecil gitu loh, maksudnya kayak ya pikirin masih kecil, masih suka nonton kartun gitu loh. Nah juga kadang tuh suka bangun malam nggak bisa tidur tuh mikirin ini beneran aku mau punya anak gitu. Kan aku nih masih suka main, masih belum belum serius gitu loh. Masih pengen jalan-jalan lah ya, gitu. Terus ya ini kan kayak loh ini bukannya masih waktuku buat main-main ya, kayak 22 gitu ya. Berdua tuh orang-orang masih main nggak sih gitu. Masih kejar karir lah, masih ya harusnya punya waktu banyak buat dirinya sendiri gitu kan. Nah terus kayak aku tuh galau banget ya Allah, ini kalau aku punya anak nanti aku masih punya waktu nggak ya buat aku sendiri gitu, apa aku masih bisa jalan-jalan, masih bisa main, masih bisa shopping nggak ya gitu, kayak itu sih yang galau banget. Terus tapi kelamaan kayak perutku tambah gede gitu kan, terus kayak mulai kerasa gerakan-gerakan bayinya kayak nendang-nendang gitu, tapi lama-kelamaan tuh kayak seneng gitu, dia boleh nendang gitu. Terus lihat dia di USG kan ada waktu kelihatan kayak bentuk mukanya itu, ada kayak hidungnya, ada mulutnya gitu, itu ada hidungnya, terus kayak malah tambah seneng banget gitu, itu udah kelihatan hidungnya, ada tangannya, itu ada kakinya. Dari yang tadinya kaget ini beneran aku hamil, jadi malah ini kapan ya lahirnya ya gitu. Makin gak sabar, lucu banget setiap kali USG tuh malah bikin semangat gitu. Itu adalah hal yang kita nantikan ya, kapan USG lagi buat mau lihat bayinya. Itu kita gitu. berapa minggu sekali sih aku lupa. Dulu awal-awal 2 minggu sekali. Ya. Terus habis itu trimester kedua jadi sebulan sekali. Ya itu kayak wah sangat excited gitu. Apalagi waktu dikasih tahu gendernya. Waduh. Pertamanya kita tuh selalu bayangin, kan aku tuh sebelum hamil bahkan tuh mimpi kalau punya bayi gitu. Kayak aku bilang ke LL, aku mimpi nih punya anak gitu. Aku chat WA gitu pas dia lagi di kantor. Oh iya, bayinya kayak gimana gitu. Ini bayinya lucu, tembem gitu, gede, pipinya tembem gitu. Terus aku juga telepon waktu telepon mama bilang, "Ma, aku tadi mimpi punya bayi" gitu. Terus sebulan kemudian aku hamil. Jadi pas lagi gender reveal itu tadinya kan kita tuh selalu berasumsi bahwa anaknya itu akan cowok gitu. Ya, aku mimpinya tuh cowok soalnya. Aku ngebayangin bahwa anaknya cowok. Nanti anaknya akan aku suruh main yang jauh, aku akan suruh buat merantau, dia harus merantau, dia harus kayak gini. Aku akan ajarin dia silat dan sebagainya gitu. Terus pas lagi dikasih tahu ini apa ya dokternya, anaknya cewek, aku langsung anaknya cewek, aku langsung takut. Aku juga deg-degan langsung. Tadinya itu aku sangat pede untuk membesarkan anak. Kan kalau anak cowok kan dia suruh main aja, suruh main yang jauh kayak gitu. Ketika dikasih tahu anaknya cewek, aku langsung aku lihat sih mukamu, aku tuh kayak gitu kayak. Menurutku anak cewek itu tanggung jawab yang sangat berat gitu kan. Baru kayak wah nanti dia akan ketemu cowok yang seperti apa. Iya, aku juga. Dia nanti akan suaminya akan seperti apa gitu. Terus dokternya tuh bilang, wah kalau misalnya anak cewek zaman sekarang itu bukan dikasih gelang emas, tapi dikasihnya gelang GPS gitu. Biar ketahuan dia mainnya kemana aja gitu. Karena emang itu di situ aku langsung jadi mikir, aduh. Itu langsung mikir banget. Itu mulai tumbuh ketakutan gimana kalau misalnya nanti kita membesarkan anaknya tuh nggak bener gitu. Kita ada sih takutnya kayak gitu. Tapi ya itu ketakutan yang bagus, karena kalau misalnya orang tua yang nggak takut seperti itu malah bahaya gitu. Itu ketakutan yang bagus karena itu ketakutan yang memotivasi gitu. Tapi jangan sampai takut kayak gitu terus jadi takut yang kepikiran terus jadi nggak mau punya anak atau apa, itu janganlah gitu. Abis jadi kayak jalan review tuh kita langsung duduk karena aku lagi makan gitu, terus kita langsung gimana gitu kayak tadinya kita mikir wah nanti kalau punya anak cowok tak suruh kuliah yang jauh merantau gitu, tapi sekarang kayak wah dia harus kuliah di dekat kita aja. Jangan jauh-jauh. Betul lah, kayak langsung semua yang kita konsepkan itu kayak langsung berubah gitu. Semua yang kita konsepkan berubah karena membesarkan anak itu amanah. Bahkan ada hadisnya kan. Hadisnya itu kalau kamu punya dua anak perempuan 3 orang, kalau kamu punya anak perempuan 3 orang dan kamu bisa membesarkannya dengan baik,
maksudnya jadi anak yang solehah itu jaminan orang tuanya masuk surga. Oh gitu. Ya. Masya Allah. Terus ada yang nanya, Susah ya. gimana kalau misalnya anaknya cuma 2 gitu, katanya. Iya, 2 juga akan tetap masuk surga, ibaratnya kayak gitu. Gimana kalau satu aku nggak tahu sih gimana hadisnya. Pokoknya intinya hadisnya gitu. Kalau ada yang nanya, kalau punya 3 anak perempuan itu kalau misalnya membesarkan dan bisa jadi solehah, semuanya itu nanti masuk orang tuanya masuk surga. Kalau cuma 2, ya 2 juga akan tetap masuk surga, ibaratnya kayak gitu. Saking beratnya dan ya Rasulullah itu kan father of daughters, bukan father of sons. Jadi kayak anaknya Rasulullah itu kan cewek-cewek ya. Gitu. Jadi sebetulnya nggak masalah punya anak cowok atau cewek. Kalau bisa kalian jangan milih. Saya berharap punya anak cowok, saya berharap punya anak cewek, jangan kayak gitu. Karena kasihan nanti anaknya kalau misalnya ternyata itu tidak sesuai dengan ekspektasi kalian gitu. Iya benar-benar. Jadi ya gitulah, ini amanah kita seorang bayi perempuan. Ya, anak adalah amanah. Dan amanah kita seorang bayi perempuan. Dan ini adalah amanah yang sangat berat. Iya begitu. Bismillah. Ada pertanyaan, gimana rasanya nungguin istri melahirkan? Gimana tuh? Pas aku masuk ruang operasi. Jadi kan tadinya tuh aku pengennya itu kan itu lahiran normal. Karena ya udah lahiran normal aku bisa nungguin di situ. Aku bisa nungguin di situ, bisa lihat kan kayak apa ibaratnya kayak gitu. Tapi kalau lahiran operasi itu apalagi di masa pandemi Covid ini, itu nggak boleh nungguin. Jadi istriku Ken masuk ke ruang operasi sendirian, aku di luar. Ya waktu dia cuma nganterin sampai ruang apa gitu ya. Ya sampai ruang tunggu pas mau masuk ke ruang operasi gitu. Dan itu wah, aku ngebayangin operasi itu kan dibelah ya. Ibaratnya kayak otot perutnya tuh pakai sayat gitu, pakai pisau gitu kan. Lah aku aja kayak iris pisau aja sakit loh, biasanya tangannya kayak iris pisau aja sakit, apalagi kalau misalnya di sini diiris dan diirisnya tuh gede gitu. Dari lapisan luar sampai lapisan paling dalam gitu. Berapa lapis gitu aku lupa. Aku aja belum pernah ngerasain yang kayak gitu. Nah ini Ken ini lebih nggak tahan sakit dari aku gitu, ibaratnya kayak gitu. Nanti akan rasanya kayak apa? Aku tuh yang aku takutkan tuh nanti kayak ya komplikasi atau apa ibaratnya kayak gitu. Tapi beruntung kita milih dokter yang tepat. Dokternya ini pintar dan bahkan sehari setelah operasi itu kan bisa langsung pulang. Sehari setelah operasi bisa langsung jalan dan bisa langsung pulang. Padahal itu operasi besar. Dan katanya Ken itu operasinya tuh nggak sakit. Iya kan dibius. Ya maksudnya kan setelah biusnya waktu itu kan aku kan operasi gusi. Operasi gusi. Jadi gusinya tuh dipotong. Itu aku pulang-pulang tuh kayak aku meraung teriak gitu kayak mati gitu ya. Aku bilang aku kayak mau mati kayak gitu. Itu aku operasi gusi aja kayak gitu. Nah ini Ken operasi ini lebih gede gitu. Tapi Ken bilangnya nggak sakit walaupun ketika biusnya udah habis itu nggak sakit. Itu karena dikasih koyo ya stiker ya. Stiker jadi anti aku nyeri kayak gitu. dikasih berbagai macam pereda nyeri gitu loh. Jadi meskipun aku belum nyeri dia dikasih lagi. Jadi kayak ada suntikan gede isinya kayak cairan gitu. Ini obat buat pereda nyeri ya, itu dimasukin ke dalam infusku gitu. Dan tambahin sama obat pil-pil lagi gitu. Dan seminggu setelah pilnya habis pun sebenarnya udah nggak pakai pil lagi ya, udah nggak sakit. Ini udah nggak pakai pil. Udah nggak. Tapi cuma nyeri dikit, nyeri biasa. Kadang kalau jalan kecapean, kejauhan di jalan gitu, kayak nyeri lagi gitu sih. Jadi dia nggak terlalu signifikan kayaknya. Nah, gimana perasaannya ketika menungguin Ken dioperasi? Kan itu kan yang aku pikirkan ya, ketakutannya seperti itu. Gimana perasaannya waktu itu? Aku nangis. Nangis gimana? Di ruang tunggu aku mikirin yaitu doanya tuh 2. Ya Allah, selamatkan bayiku dan ibunya. Gitu. Itu udah aku jadi ya Allah selamatkan bayiku dan ibunya. Ya Allah selamatkan bayiku dan ibunya sambil baca wirid. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar kayak gitu. Habis itu doa lagi kayak gitu. Diulang-ulang kayak gitu terus. Terus yang kedua doa apa? Udah itu selamatkan bayi dan ibunya gitu. Udah sama wirid. Terus sampai dokter anaknya keluar bilang nungguin bayi ya. Iya, itu udah lahir. Perempuan cewek nangisnya kenceng, bagus gitu. Oh iya gitu. Itu baru aku tenang gitu. Oh, istri saya gimana gitu. Oh, istrinya ya nggak apa-apa, saya sekarang lagi di ruang pemulihan gitu. Itu aku udah tenang gitu. Tapi aku nangisnya cuma bentar gitu, karena aku nggak bisa nangis lama ya. Aku pas lagi doa itu kayak nangis, bentar habis itu udah kering. Nggak ada orang tapi di situ kan lihat. Nggak ada. Nggak ada di ruang tunggu nggak ada. Iya, terus aku. Mungkin kamu naik dulu kan? Iya, aku naik buat ruang nginepku kan.
ruang inap itu buat sholat duhur. Tapi di sana tuh pikirannya macam-macam gitu, kayak Kenapa? malah bukan mikirin tentang lahiran ya. Terus aku mikir, ini kan aku harusnya berdoa ya gitu. Kayak gitu. Terus aku balik lagi ke ruang tunggu operasi aja, terus aku doa lagi gitu. Ini punya bayinya sesuai plan apa enggak? Jawabannya adalah tidak. Jadi sebetulnya plan kita itu menikah 2 tahun kemudian Ya. baru hamil. 2 tahun kemudian baru hamil. Iya. Dan kita setahun nikah itu langsung hamil gitu. Loh, setahun setelah nikah baru hamil. Iya maksudnya iya gitu. Iya. Setahun setelah nikah baru hamil gitu. Walaupun banyak ya teman kita yang baru nikah udah langsung hamil gitu. Oke. Kalau kita kan 2 minggu. ya kalau kita kenapa kita ngeplannya 2 tahun karena kita pengen pacaran dulu sebenarnya. Iya. Kayak kita pengen ya kita jalan-jalan, kita ya nonton film atau apa gitu, ibaratnya kayak pengen senang-senang dulu lah berdua gitu. Tapi ternyata Ya, dikasih. ya plannya 2 tahun tapi ternyata 1 tahun itu dikasih. Jadi dan itu ya nggak menyesal nggak apa ya, kita juga sebetulnya malah senang juga sih Menurut kita sebetulnya. waktu itu sangat pas gitu ternyata. Waktunya sangat pas. Ternyata 1 tahun setelah melahirkan itu pas. Iya. Sama waktunya juga pas gitu. Hmm. Hamil sebelum COVID. Hmm. Itu pengaruh banget sebenarnya. Perubahan pemikiran apa waktu dikaruniai bayi. Jadi kalau dulu sebelum menikah itu justru malah kayak aku ngarah ke yang lebih baik, tapi bukan jadi lebih giat sih sebetulnya, tapi justru malah lebih slowing down. Kenapa? Dulu itu sebelum nikah itu aku orangnya tuh sangat ambisius, jadi kayak pengen ngejar karir tinggi, Iya. pengen jadi orang yang apa ya impactful ibaratnya kayak gitulah, pengen kayak gitulah pokoknya. Jadi aku itu termasuk orang yang insecure overachiever. Jadi orang yang sebenarnya overachieve tapi selalu merasa insecure. Jadi kayak Stres terus akhirnya. stres terus, jadi tidak pernah merasa bahwa diriku itu adalah orang yang cukup dalam artian maksudnya kayak aku udah mencapai titik ini, aku bersyukur gitu. Aku jarang merasa kayak gitu. Aku kayak selalu merasa kurang gitu. Setelah menikah itu aku sempat stres juga karena kayak aku ngerasa setelah menikah itu waktuku lebih dikit. Iya. Karena kalau misalnya dulu sebelum menikah itu ikut organisasi sana sini, ibaratnya kayak berkarya sana sini, ya berarti kan pengennya kayak gitu kan. Kita kan dulu pas masih mahasiswa kan didoktrinnya seperti itu ya, kamu harus berkarya gini. Tapi ketika udah menikah itu waktunya udah dikit. Kalau misalnya bahkan me time itu hampir kayak nggak punya gitu, karena me time harus digantikan dengan our time. Iya. Gitu. Dan waktu itu aku juga sempat pikir, ini kok aku kayak nggak berkarya apa gitu. Tapi aku sama Ken itu kan sangat berlainan ya. Kan kalau misalnya aku itu sangat insecure overachiever, Ken itu enggak. Ken itu sangat orangnya pengennya santai-santai gitu. Kayak, Ya itu karena aku kan nggak punya kerjaan. iya. Tapi di situ Ken sering nyuruh aku buat udah kamu tenang aja, slow aja. Kamu nggak harus mencapai itu. Kamu kenapa sih mikir bahwa kamu itu harus kaya, ibaratnya kayak gitu. Aku mikir iya ya, kenapa ya aku mikir harus kaya gitu kan. Kamu kenapa sih mikir bahwa kamu itu harus mendaki tangga karir, iya ya. Nah, waktu awal-awal memang masih denial ya ini kan aku kan cowok, ibaratnya harus kayak gini ibaratnya. Tapi di akhir-akhir pas lagi hamil juga sih, itu kayak aku ngerasa ternyata kerjaan itu berat ya, ibaratnya kayak gitu sih. Aku ngerasa stres juga di tempat kerjaan karena bebannya tinggi, dan karena aku ngerasa kayak maksudnya bebannya tuh banyak lah ibaratnya kayak gitu kan. Terus aku ngerasa kayaknya hidup nggak harus kayak gini deh. Itu pas masih di Jakarta ya? Itu pas masih di Jakarta, karena di Jakarta itu kan memang tingkat apa ya, orang stres di Jakarta itu lebih tinggi gitu daripada orang di desa-desa, karena kayak lingkungannya itu kayak kering gitu ibaratnya. Kering, terus ibaratnya kehidupannya cuman di kantor. Habis itu pulang kantor masih mikirin kerjaan kantor, ya itu kan bukan kebiasaan yang bagus ya. Dan itu sempat bikin stres juga sih. Dan gara-gara itu aku mikir bahwa kayaknya hidup tuh nggak harus kayak gini. Dan di situ aku sering lihat videonya Gary V. Gary V itu kayak, ngapain sih kamu ngejar kayak gitu, ibaratnya kayak gitu. Kamu kan bisa loh hidup dengan biaya yang lebih murah, tapi dengan gaji yang lebih dikit, tapi kamu bisa hidup dengan biaya yang lebih murah, tapi kamu lebih bahagia, ibaratnya kayak gitu. Dan di situ aku benar-benar mikir, dan yaudah kita memutuskan untuk yaudah kita pindah aja ke Surabaya, ibaratnya kayak gitu. Nah itu perpindahan dari tadinya jomblo jadi menikah.
habis setelah menikah terus habis itu punya anak, itu mindsetnya berubah lagi. Jadi kayak yang tadinya gini, aku melihat fenomena bahwa ada loh orang yang karirnya itu sangat moncer gitu. Padahal karirnya itu sangat tinggi di perusahaan, dia jadi bos gitu, jadi punya jabatannya tinggi, tapi anaknya ternyata nggak bener gitu, pergaulannya bebas gitu, dan orang tuanya tidak pernah tahu pergaulan anaknya gitu. Orang tuanya sukses di karir tapi anaknya tidak pernah ngerasa diperhatikan, bahkan ngerasa jauh dari orang tua gitu, sama sekali. Dan aku nggak pengen seperti itu, dan setelah menikah itu aku pengen fokus ke keluarga gitu. Jadi kayak lebih aku pengen, kalau misalnya nih aku pengen, tadinya pas lagi jomblo itu aku pengen mengubah dunia gitu. Sekarang aku pengen benerin keluarga. Jadi kayak impact tuh nggak harus gede, impact itu nggak harus luas. Kamu punya impact ke beberapa orang sedikit aja nggak apa-apa, yang penting impactnya itu bener-bener kerasa gitu. Dan aku memutuskan untuk aku memberikan impact pertama ke istriku dulu. Jadi kayak dia melahirkan aku temenin, lalu ke anak, nanti aku pengen full support anak dengan segala perkembangannya, dan aku pengen mendidik dia kayak gitu. Baru setelah itu beres, nanti aku akan memikirkan untuk impact apa selanjutnya yang bisa aku kerjakan, tapi dengan mindset baru. Kalau yang tadinya aku kayak ngerasa dituntut aku harus bikin impact, tapi kalau sekarang semoga bisa lebih santai gitu. Ada yang nanya soal skincare untuk ibu hamil. Kan biasanya ini beberapa orang juga pernah nanya sih, ini skincare-nya pakai apa? Soalnya ada kayak khawatir produk chemicalnya itu nanti masuk ke darah, habis itu mengganggu ke janin ibaratnya gitu. Nah, kalau menurutmu gimana? Kalau menurutku sih, aku tuh dari sekarang ini emang lebih prefer yang namanya clean skincare, clean beauty itu kayak maksudnya itu clean tuh nggak ada alkoholnya, nggak ada parabennya, nggak ada fragrance-nya, sama nggak ada hal-hal yang pokoknya buruk lah buat kulit gitu. Jadi kalau kamu milih skincare itu ngeliatin ingredients-nya, iya. bukan lihat mereknya, bukan lihat brandnya, tapi lihat ingredients-nya. Iya benar. Jadi kayak meskipun aku nggak tahu, maksudnya belum tahu ini brand apa sih gitu, tapi kalau ingredients-nya bagus gitu, kayak simple, nggak banyak kayak alkohol atau fragrance atau paraben gitu-gitunya atau silikon gitu, ya udah aku ambil gitu. Nah, yang kalau setahu apa aja tadi ini? No alkohol, no paraben, fragrance, silikon. Iya. Ya mungkin ada lagi sih, tapi aku lupa kali. Mungkin ada lagi, coba cari aja di internet. Iya. Sama ini sih yang katanya kurang baik buat ibu hamil itu, yang ada apa namanya kamu tuh, salisilik asid. Oh, salisilik asid nggak boleh. Kalau buat orang hamil sih katanya kurang baik, soalnya masuk ke dalam ini, ke dalam kulit. Aku nggak tahu yang tadi, tapi yang salisilik asid aku tahu. Iya, soalnya itu buat jerawat. Itu buat obat jerawat kan biasanya. Terus salisilik asid. Kalau paraben itu buat apa sih? Paraben itu pengawetnya. Paraben itu pengawet. Alkohol tahu lah. Alkohol, paraben, silikon, fragrance itu kayak wangi-wangian. Iya, wangi-wangian itu sebenarnya bisa bikin iritasi kulit. Oh. Apa tadi? Salisilik asid itu kurang baik buat ibu hamil. Tapi kalau misalnya lagi nggak hamil nggak apa-apa gitu kan. Ini yang nggak apa-apa meskipun nggak apa-apa meskipun hamil. Nggak apa-apa kalau nggak hamil. Nggak apa-apa kalau nggak hamil. Ya kalau lagi hamil jangan dulu gitu. Itulah salisilik asid sama retinol. Retinol itu buat apa? Retinol itu biasanya yang buat anti aging. Tapi nggak tahu, aku kurang tahu kenapa kurang baik buat ibu hamil. Pokoknya itu dua itu masuk ke lebihi dari permukaan gitu, jadi bisa masuk ke dalam darah gitu. Jadi sebetulnya kalau misalnya ibu hamil itu skincare yang diperlukan itu apa sih? Kalau aku kan sebetulnya kan ya aku cowok gitu, nggak terlalu peduli dengan skincare. Sebenarnya menurut aku ya skincare yang esensial, yang sebenarnya dibutuhkan, bukan kayak tambah-tambahan yang kayak ya serum lah, yang anti-aging. Bukan produk marketing. Bukan produk yang apa ya? Tambah-tambahan aja. Kan ada produk ini esensial, ini yang penting. Ini tambah-tambahannya. Yang esensialnya. Yang esensial tuh sebenarnya ini aja sih, kayak kalau buat aku itu ya yang penting cuci muka, cleanser, terus sama pelembab gitu. Nah, tapi di pelembab ini ada dua. Satu toner, satu moisturizer gitu. Toner ini buat cairan moisture-nya. Jadi buat
cairan kandungan airnya itu pakai toner, terus di blok biar nggak evaporating karena kena AC kan. Di blok sama moisturizer tuh biar nggak evaporating, jadi kayak toner sama moisturizer udah gitu aja. Jadi sebetulnya cuman cleanser, toner moisturizer itu pagi dan malam sama aja gitu. jadi sebetulnya Jadi ya, kalau tidur gitu, kalau tidur ya itu pakai itu. iya. Nah kalau siang mungkin ditambah sunblock udah. Jadi nggak perlu yang lain-lain kayak pemutih, anti aging, anti jerawat, bahkan juga nggak boleh kan, nggak boleh salicylic acid tadi kan. Kalau ya ibu hamil udah sih itu aja, sama dilihat ingredientsnya udah sangat simpel gitu. Itu yang esensial. Kadang pun aku nggak pakai gitu, nggak pakai apa-apa, jadi kayak ya sebenarnya muka kita ini kan ya Wudhu aja. sebenarnya muka Air kita, wudhu. anehnya tuh kan aku pas hamil itu awal-awal trimester pertama tuh keluar jerawat banyak gitu, kayak di dagu nih banyak gitu, kayak keluar. Karena hormon. Karena hormon. Bukan karena kotor tapi karena hormon. Iya. Kalau ini aku nggak tahu sih karena apa. Terus Abis itu di trimester kedua tuh mulai berkurang, terus di trimester ketiga abis hilang jerawatnya sama sekali. karena hormon juga. Iya karena hormon juga. Nah aku mikir terus, lah aku selama ini pakai banyak skincare buat jerawat, itu kadang bekerja kadang enggak gitu. Terus aku hamil tiba-tiba hilang jerawatnya. Berarti itu kan pure hormon sebenarnya. Apakah aku harus hamil dulu ya? Biar jerawatnya hilang. Makanya tuh aku berarti mikir, loh berarti sebenarnya apa ya, bukan kotoran-kotoran gitu loh yang mempengaruhi. Ya emang hormon gitu. Kalau menurutku yang penting ya cuci muka aja semalam gitu kan. Yang penting dijaga bersih udah gitu. Yang lainnya biar hormonnya yang bekerja. Yang lainnya biar kayak misal nggak kering gitu aja kan, kayak moisturizer gitu. Jadi ya itu apa ilmu yang aku dapat dari hamil tuh, oh ternyata hormon tuh sangat mempengaruhi, sama nggak stres. Jadi aku di semester pertama tuh stres, aku hamil, aku lemes, aku mual gitu. Nah trimester kedua Susah makan gitu. susah makan. Trimester kedua tuh udah nggak kerasa kayak hamil ya. Nggak kerasa kayak hamil, udah enakan gitu. Terus ya udah kayak lama-lama mulai hilang jerawat gitu, kayak lama-lama nggak stres. Dan emang orang hamil itu kan apa ya, kayak bagian tubuhnya itu kayak kena nutrisi banyak, hormonnya bagus. Estrogen atau apa yang tinggi sih? Iya. Estrogennya tinggi, jadi kayak testosteronnya menurun. rambutnya jadi bagus. Iya, rambutnya tambah lebat gitu. Rambutnya jadi halus, gitu ya. Jerawatnya hilang, kulitnya bagus kayak gitu sih. Katanya kan yang bikin jerawat itu kan hormon testosteron. Hormon cowok. Hormon cowok. Aku cowok. Wah, kamu cowok banget berarti. Iya, begitu. Ya. Dah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang disubmit via Instagram dan kita jawab di video ini. Terima kasih. Kasih. Dadah.